Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, tetap semangat. Berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dari debat kemarin, debat Capres Bung Firdaus ya, dari Anies, Prabowo, Ganjar ya. Tentunya kita udah memulai nih skenario-skenario kalau mereka-mereka ini terpilih Bung Firdaus. Tentunya yang menarik kita nilai ya terkait dengan kasus dengan HAM ini, topik-topik HAM dengan latar belakang Prabowo misalnya ya. Kita harus melihat ada nggak potensi perbaikan HAM atau, hukum korupsi gitu ya, setelah, misalkan ini kan skenario ya, jika Prabowo terpilih, Bung Firdaus. Ya, menarik mengurai jawaban-jawaban dari pasangan capres kemarin ketika debat pertama, karena isunya adalah isu yang menjadi fundamental, isu kekinian, isu yang menjadi persoalan-persoalan dari zaman ke zaman, gitu ya, tentang HAM, Hmm, penegakan hukum, demokratisasi. Dan kalau kita jawab dari jawaban tiga pasangan ini sebenarnya Bu Meli, jadi kalau kita berandai-andai gitu ya dari tiga pasang ini, ketika mereka terpilih, apakah untuk isu-isu mendasar ini, isu-isu basic human right ini akan seperti apa di era mereka gitu. Dan saya melihat, ini kesimpulan saya pribadi ya Bu Meldi ya, paling tidak kalau kita lihat dari dua pasang sebenarnya kita cukup punya harapan gitu dari dua pasang dari tiga capres ini gitu. Nah yang agak mengkhawatirkan, yang agak meragukan, terutama dari komitmen atau jawaban-jawabannya untuk hal kata-kata kunci atau komitmen-komitmen kunci gitu ya, ada satu pasangan terutama Prabowo kalau kita lihat ketika bicara tentang isu HAM, demokratisasi, anti korupsi dan penegakan hukum itu agak mengkhawatirkan menurut saya begitu. Jadi dilihat dari jawabannya ketika diangkat kasus per kasus begitu ya. Nah, pertanyaan kita, apakah ketika kalau kita lihat apalagi untuk pasangan Prabowo Gibran ini dalam simulasi pemilihan gitu ya dari survei-survei itu suaranya paling tinggi gitu. Walaupun dalam bayangan saya kalau masyarakat kita cukup rasional, cukup bisa memahami gitu ya, undecided voter itu paling tidak akan bisa menentukan nanti dan mungkin ada terjadi penurunan suara untuk Prabowo Gibran begitu. Nah, hmm. kalau kita lihat dalam konteks itu gitu ya, sebenarnya agak mengkhawatirkan gitu ya, agak tidak terlalu memberikan rasa optimis yang tinggi gitu, terutama untuk tema HAM, demokratisasi dan anti korupsi kalau nanti Prabowo Gibran terpilih Bung Merli. Walaupun sekali lagi ini baru debat pertama gitu ya, belum semua kunci-kunci dan jawaban komitmen itu dimunculkan, termasuk nanti menguji pasangan cawapresnya begitu ya. Jadi kita berharap nanti masih bisa berkembang, masih bisa menjadi apa namanya bahan masukan untuk masing-masing tim kampanye atau pasangan capres cawapres Bung Eldi. Ya, tentunya kita juga tidak bersifat misalnya, pasti kalau Ganjar, kalau Anies nanti HAM-nya akan baik, enggak juga Bung Firdaus, ya. Ini Betul, kan betul. persoalan kompleks juga, kompleksitasnya juga ada ya. Sehingga nanti ada pertimbangan-pertimbangan politik yang berakibat, persoalan HAM-nya dikesampingkan misalnya, atau pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang akhirnya persoalan HAM-nya dikesampingkan, dan banyak persoalan lain yang trade off-nya itu macam-macam. Sehingga komitmen-komitmen ini yang perlu kita lihat gitu. Misalnya dari Prabowo kemarin saya belum menangkap secara kalimat yang clear, nyata gitu masalah ini ya, yang dia akan berjanji gitu Bung Firdaus. Ini tidak tampak, walaupun di dua ini di Ganjar, di Anies udah kelihatan gitu ya. Ini Pak Prabowo kemarin terlalu dia strateginya bertahan Bung Firdaus ya. Ini yang Safety player gitu ya. akhirnya dia nggak kelihatan idenya apa gitu. Apakah idenya nanti akan seperti di Hong Kong atau seperti di, Skandinavia atau model-model, model-model HAM, demokrasi atau, masalah korupsi di negara-negara lain itu belum kelihatan Bung Firdaus. Sehingga kita nggak bisa tangkap apa nih pinginnya yang, kontestan nomor 2 ini Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa subtema terkait debat pertama kemarin ya, terutama pasangan Prabowo itu lebih banyak bicara tentang, oh ya kita akan dukung gitu ya jawabannya, kita akan perkuat dan salah satu resep perkuatnya adalah menaikkan gaji dan tunjangan Bu Meldi. Karena kalau kita bicara selain gaji dan tunjangan aparatus atau pengelola jabatan atau pemerintah, kita bicara substansi, policy atau kebijakan gitu ya. Dan saya lihat misalnya contoh untuk demokratisasi ya, pertanyaannya bukan hanya karena Anies terpilih di eranya Jokowi untuk gubernur DKI, tapi bagaimana menjamin demokratisasi, kebebasan bersuara, oposisi itu tetap lekang, tetap kuat
di era pemerintahan berikutnya. Dan itu belum ada jawaban clear-nya begitu. Begitu juga ketika kita bicara tentang penegakan HAM gitu ya. Dan sekali lagi memang kalau saya pribadi melihat ini salah satu yang menjadi ciri khas Pak Prabowo ya, berangkat dari latar belakang dia gitu ya, bahwa ya kedaulatan penegakan penegakan hukum atau segala macam itu harus berada di bawah kedaulatan untuk negara dalam konteks pertahanan keamanan begitu, tanda kutip begitu ya. Dan itu yang lebih mengemuka begitu. Begitu juga untuk isu anti korupsi begitu. Dan memang kalau dilihat dari mereka ini ya, yang cukup memberikan statement-statement tegas, clear gitu ya, ya pasangan ya Anies dan Ganjar tanda kutip begitu. Dan ini yang menurut saya juga menjadi pilihan publik. Walaupun sekali lagi, apakah juga tawaran-tawaran dari dua pasang yang lain yang berbeda dengan Prabowo ini akan diterima oleh publik atau tidak? Atau publik masih merasakan bahwa ya pilihan-pilihan itu tidak akan terlalu penting gitu ya. Selama misalnya sembako, kartu jaminan sosial gitu ya, bantuan-bantuan hibah gitu ya, bantuan-bantuan charity itu masih kuat begitu. Artinya ini mungkin menjadi kekhawatiran yang sebagian pihak begitu ya gitu. Tetapi tidak akan menjadi kekhawatiran atau menjadi concern isu pada pihak yang lain begitu. Nah, saya sih berharap ada kombinasi dalam melihat ini gitu. Karena kalau kita lihat ya, contoh pertanyaan bagaimana dengan kasus MK, putusan Majelis Etik MK gitu. Ya. Prabowo menjawab ya, secara legalitas formal itu tidak ada masalah begitu. Nah, ini yang jadi soal sebenarnya. Jadi sama seperti ketika kita mempertanyakan rezim Soeharto dulu ketika anak pinaknya itu mengelola keuangan negara terlibat dalam bisnis, legalitas formal politik tidak ada masalah, Bung Meldi. Itu ada aturannya, ada perpresnya, ada kepresnya dan segala macam. Tapi dari sisi etika, rasa keadilan, gitu ya, dari kesempatan berusaha itu tidak ada, gitu. Dan ini juga sebenarnya yang menjadi mandat kita, tanda kutip ya, gitu. Kita ingin mencoba meletakkan publik melihatnya lebih luas, lebih dalam, tidak hanya sekedar kepentingan-kepentingan atau kebutuhan sesaat, Bung Meldi. Jadi itu mungkin yang menjadi perhatian kita untuk tema pertama begitu ya, dalam melihat pasangan 1, pasangan 2 dan pasangan 3 dalam eksplorasi fundamental gitu ya, atau seal bernegara gitu ya, tameng bernegara dalam kehidupan berbangsa, Bung Nali. Di banyak negara berkembang, Bung Firdaus, kalau presidennya atau perdana menterinya punya latar belakang tentara, memang dia punya pengalaman dan perspektif yang berbeda, Bung Firdaus ya, untuk menangani masalah negara ini. Dan juga kita belum lihat nih ya, selama ini Prabowo di kiprah dia, misalnya di Menteri Pertahanan dan Keamanan ya, bagaimana kiprah dia melihat HAM ini ya, dia walaupun bukan di bidang dia, tapi kan bisa di salah satu pertahanan keamanan dia mempersoalkan masalah HAM, misalnya masalah di Papua, Bung Firdaus ya, masalah pemberontakan atau masalah milisi-milisi Papua, tentunya dia harus melakukan pertimbangan-pertimbangan HAM untuk itu ya. Tidak aja pertimbangan merah putih gitu. Atau dulu di masalah Aceh misalnya, itu kan menjadi tidak pertimbangan merah putih di situ, tapi malah lebih ke arah pertimbangan HAM. Nah yang ini Bung Firdaus belum kelihatan nih, mana seharusnya kemarin itu menurut saya, ketika ada terjadi kasus Papua, pendekatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan itu adalah pendekatan HAM, Bung Firdaus ya. Nah ini akan menjadi poin yang baik untuk Prabowo, menjadi sebuah tabungan yang baik ya. Tapi Prabowo tidak melakukan itu, Bung Firdaus. Iya betul, ini juga mungkin kita bisa menilai bagaimana pisau analisis dari masing-masing capres, Bung Meldi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam melihat mengurai satu persoalan, apakah dia hanya meletakkan dalam persoalan-persoalan di permukaan saja yang mendasar, begitu ya, artinya permukaan tanpa melihat kira-kira akar pokok persoalannya apa, begitu. Nah kalau kita ambil contoh salah satu yang jadi persoalan di Papua ya tidak persoalan hanya misalnya bicara tentang geopolitik, tentang intervensi negara atau kelompok separatis tanda kutip begitu ya, tapi kita bicara tentang pembangunan, kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang pendekatan, kita bicara bagaimana semua orang didekati dengan cara yang baik begitu ya. Salah satunya pendekatan HAM gitu, pemerataan gitu. Nah, kalau pisau analisisnya diletakkan pada arah itu begitu ya, root cause analisisnya secara benar begitu ya, maka kita akan menemukan solusi jawaban yang lebih komprehensif, bukan hanya sekedar misalnya menambah angkatan, menambah kekuatan belanja tentara atau menambah misalnya pendekatan teritori begitu ya, tapi juga bagaimana nanti meletakkan pembangunan di Papua, kalau kita bicara spesifik Papua gitu ya, itu lebih berkeadilan, lebih berkelanjutan, lebih melibatkan masyarakat lokal di sana begitu. Sebenarnya kalau saya pribadi mengharapkan jawaban seperti itu begitu ya, gitu. Tapi ya sekali lagi
Ya, ini kan memang dalam situasi yang berbeda, begitu ya. Dan kalau kita boleh menilai, kalau saya pribadi boleh menilai, gitu ya, dalam konteks HAM, demokratisasi, anti korupsi dan penegakan hukum, gitu ya, yang dapat nilai plus dalam debat pertama kemarin ya pasangan ya Anies dan Ganjar, gitu ya. Sementara Prabowo lebih banyak normatif, lebih banyak berlindung di balik popularitas Jokowi, gitu ya, pendekatan Jokowi, termasuk mengatakan Pak Jokowi adalah presiden yang paling sering ke Papua, begitu. Nah, kalau kita lihat pendekatan itu kan sebenarnya yang coba dibangun oleh Jokowi sering Papua adalah bicara tentang keadilan, bicara bagaimana menyerap aspirasi, begitu. Dan sayangnya ini tidak terakumulasi dalam jawaban Prabowo yang mengklaim sebagai keberlanjutan dari seorang Jokowi, Bung. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.